Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat jamaah suku yang berbahagia, puji bicara syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita sadari bahwasanya kehidupan kita saat ini yang serba sesaat, yang serba terbatas, hari ini adalah merupakan bahan yang harus kita tafakuri bersama, sehingga kita tidak terlena dengan kehidupan yang sejenak ini. Hadirin rahmat jamaah suku yang berbahagia, kita perhatikan perkembangannya atau perubahan zaman dari saat ke saat, dari detik ke detik, dari waktu ke waktu, sungguh mengalami perubahan. Akan tetapi yang harus kita tafakuri bersama, perubahan bukanlah kepada perubahan yang lebih baik, akan tetapi kepada perubahan zaman yang lebih buruk. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis, Al-Zubairi Gahadi qala, hadis yang diterima dari Jubair bin Hadi, Ataita Anas bin Khalik, telah datang Anas bin Khalik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya. Pasyaukana, ada di antara kelompok umat manusia yang mengadu ilahi kepada siapa? Kepada Anas bin Malik. Menelpon minal hajaji faqala, bahwasanya pada saat itu sebuah hamba pada memperhatikan dan mengetahui tentang apa kejadian di tanah Hijaz. Dan memang hari ini menyambut kehidupan bukan hanya zaman dulu, akan tetapi saat ini pun telah menjadi kenyataan. Dan bagaimana Anas bin Malik berkata bahwa berkata kepada Jubair bin Hadi, lalu bagaimana isbiru, seiring dengan terjadinya perubahan zaman kepada hal yang buruk, bukan kepada hal yang lebih baik, maka bagaimana kata Anas bin Malik, isbiru, bersabarlah. Padahal sesungguhnya karena di balik umat manusia la ya'ti zaman, suatu saat
akan ada perubahan zaman illa ya wallazi ba'dahu syarrun minhu. Perubahan zaman bukan kepada zaman yang lebih baik, akan tetapi sungguh terus ke depan itu perubahan zaman yang lebih buruk, syarrun minhu. Itu yang harus kita perhatikan. Dan berkaitan dengan situasi saat ini, memang hari ini merupakan suatu kenyataan. Hal ini akan dialami. Kapan pengalaman ini terjadi? Saat ini, di mana terjadinya fitnah memfitnah, di mana terjadinya suasana yang tidak menyenangkan dalam dakwah. Sungguh hal ini adalah sulit sekali untuk diperoleh. Nah, kemudian terjadi kemaksiatan di mana-mana, terjadi sikap pembohongan di mana-mana dengan orang segala macam yang terjadi. Nah, dijelaskan ini pada saat terjadi pada waktu dulu di zaman di daerah Hijaz itu, ya, di Karang Timur Tengah. Hal itu dijelaskan pada saat itu, dan kejadian ini kembali seperti ini. Hadis ini ada diungkapkan mutawatir sekali. Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim setidaknya sedikitnya. Tapi banyak lagi dengan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan lain sebagainya. Akan tetapi hal inilah merupakan bahan evaluasi yang terjadi memang saat ini. Fitnah menyebar, kebohongan publik terjadi saat ini, ya. Kemudian kemaksiatan terjadi, kemudian penyalahgunaan jabatan terjadi, ya. Nepotisme juga terjadi, ya. Itu korupsi terjadi saat ini. Ini sudah dijelaskan dalam sebuah hadis. Dan disitulah maka Anas bin Malik menyampaikan hal itulah yang diterima hadis dari Rasulullah SAW ini. Anas bin Malik menyampaikan kepada Zubair bin Hadi, akan datang suatu zaman kepada perubahan ba'dahu syarrun minhu. Sungguh bukan zaman yang lebih baik, tetapi sungguh lebih dahsyat, lebih buruk yang terjadi saat ini yang kita alami, ya. Jurang kemiskinan antara si kaya dengan si miskin itu sungguh sangat terancam sekali. Ya, kelaparan terjadi di mana-mana, saling fitnah terjadi, persatuan itu menjadi retak. Maka itulah yang terjadi. Maka Anas bin Malik, bagaimana? Isbiru, bersabarlah engkau sekalian, fa'innahu, sesungguhnya apa yang menjadi perubahan zaman adalah karena karakteristik perilaku manusia yang senantiasa hubbud dunya wa karahiyatul maut. Manusia berlomba-lomba dengan urusan dunia dan takut kematian. Lapangan kerja sudah sukses saat ini. Semua orang mencari masing-masing kepentingan pribadi. Nah, itulah yang terjadi saat fitnah menyebar ke sana kemari. Maka disitulah. Kemudian selanjutnya sampai kapan? Hatta sehingga, ya, sehingga dijelaskan di sini. Talqu Rabbakum. Kapan perubahan zaman itu selesai? Sampai selama kehidupan umat manusia di alam dunia ini, sehingga sampai menghadap panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manusia belum sadar. Memang hal ini merupakan bahan evaluasi. Sambil tahu
min nabiyikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya untuk sekalian hamba di alam dunia ini sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, para nabi termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang terjadi. Bagaimana di dalam hadis ini? Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, itu. Nah, kemudian selanjutnya, lalu bagaimana untuk mengantisipasi seperti itu kejadian saat ini menghadapi zaman yang lebih buruk itu? Dilanjutkan lagi dalam hadis yang ke-7. Bagaimana disini Abi Hurairah, hadis yang diterima dari Abu Hurairah. Ya, kan saya jelaskan Abu Hurairah itu siapa? Abdurrahman bin Sakhrin. Dikatakan Abu Hurairah itu karena beliau ketika sedang zikir ada anak kucing masuk ke dalam baju tangannya di sini dan sengaja tidak keluar daripada tangannya anak kucing itu, maka disebut dengan Abu Hurairah yang sebenarnya itu dilahirkan Rasulullah ketika Rasulullah melihat Abdurrahman bin Sakhrin, namanya Abdurrahman bin Sakhrin, dilahirkan Abu Hurairah bahwa ini adalah bapaknya kucing itu ya. Memang kucing menjadi kesayangan para sahabat waktu dulu. Para nabi juga sayang kepada kucing. Sehingga suka terjadi seandainya kita berkendaraan kemudian ada kucing, takut sekali untuk menabrak kucing. Istilahnya suka terjadi suatu musibah yang terjadi itu ya. Karena kucing itu cocokan Rasulullah, cocokan Abu Hurairah, ya, Abdurrahman bin Sakhrin itu. Lalu bagaimana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan bagaimana mengantisipasinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Badiru bil a'mali illa syaitan. Untuk mengantisipasi daripada perubahan zaman yang lebih buruk, maka hendaklah engkau bersegera untuk beramal. Kehidupan umat manusia di alam dunia ini juga akan lebih buruk. Ya, contoh di sini. Nah, hal tendiru illa orang manusia. Ya. Hendaklah kita bersiap-siap. Ya, jika seseorang hamba Allah dalam keadaan kaya, nah itu suatu saat akan terjadi jatuh miskin. Kalau sudah jatuh miskin, bagaimana kita beribadah? Orang kaya pun juga itu kadang-kadang menjadi ujian, kesombongan, dan dia tidak bersyukur kepada Allah, apalagi orang miskin. Ya. Boro-boro kita, namun di bereda puluh tiga pun juga masjid dia orang. Namun di bereda puluh tiga pun udah misalkan menghadiri majlis taklim ke Korea, udah syukur ke Korea. Nah, sama-sama lagi ibadah sampai ada yang seperti itu. Ya, itulah orang yang lemah imannya. Dan di sini diperingatkan, jika Allah memberikan kekayaan kepada seorang yang kaya, itu adalah teguran yang harus kita sadari. Janganlah engkau senantiasa betul-betul semangat untuk beribadah, tapi kenyataannya Allah beri nikmat kepadanya lupa kepada pemberi nikmat, apalagi jatuh miskin. Orang miskin sudah jelas penuh sikapnya dengan keluh kesah. Di mau orang ke masjid gaya, nah udah geningan rezeki gaya saya kan, jadi yang jadi persoalan.
Kemudian selanjutnya dijelaskan lagi auginan mutian. Ini Allah ujikan kepada seorang hamba yang kaya, ya. Banyak sekali yang tidak mau bersyukur, maka dia aku sombong, bahkan dia lupa terhadap memberi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah pun dan tidak ada waktu, dia sibuk dengan urusan dia. Nah, disitulah dijelaskan, ya, auginan mutian. Ketika dia sibuk dengan urusan dunia, maka tidak sedikit ujian yang Allah berikan, lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu. Kemudian yang selanjutnya, aumara dan mufsidah yang terjadi pada diri manusia tidak akan selamanya kita ini sehat. Ya, hari ini kita sehat, besok kita kadang-kadang sakit. Kalau sudah sakit, boro-boro daya ibadah. Orang yang dari seperti tadi kan. Nah, aumara dan mufsidah apalagi sakit yang merusak dalam diri kita. Banyak orang yang adalah subhat. Pada sebenarnya dijelaskan Al-Quran, wala tayasu min rahmatillah, janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sangat mudah kepada hambanya yang putus asa, ya. Jadi kehidupan kita ini diuji, jabatan adalah ujian, kekayaan adalah ujian, kemiskinan adalah ujian, istri adalah ujian, anak juga adalah ujian. Itu dalam kehidupan kita di dunia ini. Jangan dikira orang yang punya kekayaan itu senang, itu adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita misalkan mau sedikit pertanggungjawabannya, maka jadilah hamba Allah yang miskin supaya dapat beribadah, masuk surga itu. Ya, pertama yang masuk surga orang miskin yang dapat beribadah. Tapi kebanyakan orang miskin tidak mau beribadah. Karena itulah dengan putus asa dalam kehidupannya. Nah, padahal Allah uji, kemiskinan juga ujian, kaya juga ada ujian. Itu. Selanjutnya, Allah pendidikan akan terjadi pada diri manusia seiring dengan lanjutnya usia. Ya. Kita masih bisa sadar, masih ingat kita saat ini untuk beribadah, masih tahu temannya, masih kenal teman ini masih bisa salaman. Suatu saat pikun akan terjadi penyakit manusia, ya, itu pikun. Itu apa itu tembak Tuhan saya beri salaman bodoh itu sah itu kan. Semakin pikunnya ia tidak tahu, ya. Kadang-kadang kencing di mana saja, itu kan. Kadang-kadang buang air di mana saja, ya. Itu penuh dengan bayang-bayang kegelapan. Itu sama sekali penyakit pikun akan terjadi pada diri manusia. Setelah lanjut usia, kalau sudah pikun, bagaimana? Udah ibadah ke boro-boro, udah apa kan gitu. Nah, selanjutnya, ya, al-mautan musyidan. Bagaimana kalau sudah terjadi manusia setelah kematian sudah ada di dalam tenggorokan kita? Kalau sudah sakarat, pintu tobat tertutup. Maka sepanjang kita masih sadar dalam kerongkongan, belum mengalami sakarat, pintu tobat masih terbuka. Ya, itu pernah saya jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Taubat. Sebesar dosa apapun Allah Maha Taubat. Sampai ada seorang preman yang membunuh 99 manusia, kata Allah, ampura.
99 manusia telah ia bunuh, lalu ia datang kepada seorang kiai. Kiainya tidak bijak. Bagaimana kiai saya ini sudah membunuh 99 umat manusia? Seorang kiai bicara, kesalahan malu gimana pula? Gitu. Itu seorang teman tahu tebas di leher nanti. Jadi 100. Setelah dia terus berjalan, ya, mengejar untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertanya lagi ketemu dengan seorang kiai. Seorang kiai itu bijak. Bagaimana, ya, kiai saya ini sudah membunuh 100 umat manusia, apakah Allah masih mengampuni saya untuk bertobat? Bagaimana selanjutnya seorang kiai? Jangankan 100.000 manusia pun Allah ampuni. Seandainya kau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan kau terus berjalan ke sana. Terus berjalan. Tiba-tiba dia jatuh tersungkur. Lalu bagaimana di situ lah? Parbu, jeung malaikat rahmat ieu bagian urang, jeung malaikat azab ieu bagian urang. Cek malaikat tetap dari rumah tobat aja can lebih, nah itu. Cek malaikat rahmat sudah dalam hatinya. Maka bagaimana tuh malaikat itu? Yuk kita musyawarah. Maka disitu datanglah sekelompok malaikat yang begitu manusia. Maka dibentuklah suatu forum dalam majelis pengadilan. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya, buat ada hakim, ada jaksa, ada panitera, ya, ada hakim anggota, ada hakim ketua, mungkin itu ya kalau seperti sekarang. Zaman dulu itu ya semua hadis itu terjadi seperti itu, maka diputuskan. Kalau begitu, ukurlah hasil pengadilan itu, ukurlah seberapa jauh dia untuk tobat kepada pintu tobat. Maka badannya itu sudah jatuh di situ kuban. Maka dekat ke pintu tobat ataupun sebelum tobat. Maka setelah diukur ternyata lebih dekat kepada dia untuk tobat dalam hatinya. Maka diputuskan dari pengadilan itu bagaimana? Maka diambillah oleh malaikat rahmat, ini adalah bagianku. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jadi masih ada kesempatan buat kita sebesar apapun Allah mengampuninya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani wa yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Kalau seandainya ada hamba-Ku bertanya tentang aku yang lebih dekat daripada tenggorokanmu, aku akan mengampuni semua hamba-Ku yang memohon pengampunan kepada-Ku sepanjang ia belum sekarang. Ya, makanya kalau ada saudara kita yang mau menghadapi ajalnya, makanya kita bimbing, kita talqin, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah dekat kematian, apa cukup aja Allah, 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 Allah. Dikhawatirkan la ilaha. Kalau sudah la ilaha, itu bahaya, tidak ada lagi Tuhan. Nah, selanjutnya adalah dijelaskan lagi. Abu Dajjal ini akan datang. Dajjal itu apakah berupa manusia? Memang itu berupa manusia pada saat ini. Ya. Kalau zaman dulu Dajjal itu kerohot, kalau tidak ada yang ada, nanti dia keluar. Tapi Dajjal ini bisa wujud manusia yang mengejak kepada kemaksiatan, yang mengejak kepada kebohongan. Dajjal itu saat ini ada yang menakut-nakuti, contoh Israel kepada Palestina, Musa juga di Brendelnya itu mau ke Masjid Aqsa tidak boleh. Itu adalah ujian itu Dajjal dari kelompok manusia. Itu perlu orang ketemu di pagar, orang jaga
kehidupan di akhirat macam campur, dajjal manusia, gitu kan? Nah itu yang terjadi, dajjal di kelompok manusia, ya itu ya. Ad-Dajjal syarrun muntadharun, dajjal itu terjadi pada kelompok manusia, wujudnya manusia, tapi mengajak kemaksiatan, mengajak kepada kezaliman, mengajak kepada keburukan. Saat ini ibadah orang masih kena bisa leluasa, walau alam beberapa tahun ke depan, anak kita, generasi kita tidak tahu. Anak muda kadang-kadang ngaji hanya sempat usia SD di masjid ramai. Begitu SMP lapas, saya tidak pernah ngaji lagi. Nah kalau sudah demikian, bagaimana kita? Sedangkan dalam hadis dijelaskan idza mata Adam in qata amalu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin taqaw bi aw waladin sholihin yaqula. Bagaimana kita mendidik anak soleh? Yo, kalau banyak kan berkaitan masalah apa? Lalu anak soleh pasti doakan ke orang. Lalu muda tersoleh, ya, darah ibadah berbor doakan, ya. Hese kayak merintah sholat itu muda kok begitu kan? Nah, lalu muda cara sholat kekumaha adalah nah, anak yang soleh yang mendengarkan kepada semua orang tua itulah yang akan menyelamatkan kita. Lalu kita didik supaya anak kita soleh, ya. Ya, ternyata disitulah ya. Jadi anak itu menjadi ujian. Bertambah anak berapa orang dalam keluarga kita, anak kita yang sholat, berapa banyaknya saudara-saudara kita yang senantiasa yang tekun untuk beribadah, yang memberikan pengaruh dalam lingkungan keluarga. Makanya anak ajengan beda tersakape negara di ajengan, anak ajengan yang kadang-kadang main tukang mabok, gitu kan? Nah itu ya. Jadi sadar protein dalam pengkape itu ya. Makanya Allah uji dengan kehidupan saat ini. Ya, istri adalah ujian, anak adalah ujian, termasuk juga sehat adalah ujian, sakit adalah ujian. Ya itulah, maka jelaskan di sini. Badiru bil a'mali illa syaf'an. Hendaklah kau segera beramal kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang tujuh perkara. Tadi kan sudah dijelaskan, ya. Manusia ketika kaya, hendaklah semangat untuk beribadah, sebab kalau jatuh miskin berarti malas untuk beribadah. Kemudian Allah uji dengan kekayaan. Berapa banyak hamba yang tidak bersyukur kepada Allah yang memberikan kekayaan. Nah hadirin yang bersyukur, yang berbahagia, maka oleh karena itulah ya, dalam hadis-hadis ini adalah merupakan bahan evaluasi kita bahwa suatu saat semakin ke depan zaman itu bukan semakin baik, akan tetapi semakin buruk. Persiapan kita bagaimana? Badiru bil a'mali illa syaf'an. Bersegeralah untuk melaksanakan amal dan ibadah sebelum datang ujian yang menimpa kepada dirimu. Dengan sehat, dengan sakit, dengan miskin, dengan kaya, ya itu adalah ujian. Nah hadirin jamaah syukur yang berbahagia, demikianlah yang saya sampaikan ya, walaupun hanya sebentar, akan tetapi mudah-mudahan memiliki nilai manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anta syakirin, anta na'min hamdan yu'afina wa yuqai madida. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi jalali wajhil karim wa ajil Rabbi anli bi musallata min dhurriyyati wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan.